Oke, kita lanjut. Untuk langkah-langkah dari analisis kebutuhan sistem itu, yang pertama itu kita mengumpulkan data. Itu untuk pengumpulan data melibatkan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan. Untuk yang kedua itu dokumentasi kebutuhan. Fungsinya itu mengorganisir dan mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua stakeholder. Untuk yang ketiga itu verifikasi dan validasi kebutuhan, memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi adalah akurat, konsisten, dan dapat diukur. Untuk konsep dasar kebutuhan sistem itu ada dua. Yang pertama, kebutuhan fungsional, yaitu berkaitan dengan fitur dan fungsi sistem yang diinginkan atau diharapkan oleh pengguna. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional, menyertakan aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, dan keandalan sistem. Untuk konsep dasar kebutuhan sistem, itu pertama, pemahaman kebutuhan sistem memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem yang sukses. Analisis kebutuhan yang baik memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Memahami konsep ini dapat lebih efektif dalam berkontribusi pada tim pengembangan dan menciptakan solusi yang bernilai bagi organisasi. Pentingnya analisa kebutuhan dalam pengembangan sistem itu, analisa kebutuhan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis kebutuhan merupakan tahap yang kritis dalam siklus pengembangan sistem. Yang pertama, memahami kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan membantu memahami kebutuhan, tujuan, dan harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Ini mendasari desain dan pengembangan untuk memastikan sistem memenuhi ekspektasi pengguna. Yang kedua, menjamin kesesuaian dengan tujuan bisnis. Melalui analisis kebutuhan, dapat dipastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Hal ini memastikan bahwa investasi dalam pengembangan sistem mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Pentingnya analisa kebutuhan dalam pengembangan sistem. Itu yang ketiga ada mencegah kesalahan dan perubahan yang mahal. Mengidentifikasi dalam mendokumentasikan kebutuhan dengan baik di awal dapat mencegah perubahan atau kesalahan yang mahal di tahap-tahap selanjutnya. Analisis kebutuhan yang solid membantu mengurangi risiko pengembangan yang tidak efisien. Untuk yang keempat, basis untuk perencanaan proyek. Analisis kebutuhan memberikan dasar yang solid untuk perencanaan proyek. Dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang dibutuhkan, tim pengembangan dapat membuat rencana yang realistis, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Yang kelima, meningkatkan kepuasan penggunaan. Dengan memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem memenuhi harapan mereka, analisis kebutuhan dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna memiliki potensi untuk diterima dengan baik dan digunakan secara efektif. Untuk yang keenam, mendukung pengambilan keputusan yang informatif. Informasi yang diperoleh melalui analisis kebutuhan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang lebih informatif. Keputusan desain, pemilihan teknologi, dan strategi pengembangan dapat diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan yang telah teridentifikasi. Yang ketujuh, penting untuk mengembangkan iteratif dan adaptif. Dalam pengembangan iteratif dan adaptif, analisis kebutuhan memainkan peran yang lebih kritis. Memahami kebutuhan pada awal iterasi memungkinkan perubahan dan penyesuaian yang lebih efisien selama pengembangan berlangsung. Yang kedelapan, memfasilitasi komunikasi stakeholder. Analisis kebutuhan membantu
mengkonkretkan ekspektasi dan kebutuhan stakeholder. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk komunikasi antara anggota tim, pengembangan, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang 9 ada mengurangi risiko proyek. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan risiko proyek dapat diidentifikasi dan dikelola lebih baik. Hal ini membantu menghindari kemungkinan kegagalan atau penundaan proyek. Yang ke-10 mendukung perubahan bisnis. Kebutuhan bisnis dapat berubah seiring waktu. Analisis kebutuhan yang terus-menerus memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau kebutuhan pelanggan. Analisis kebutuhan bukan hanya langkah awal dalam pengembangan sistem, tetapi juga elemen kritis yang memastikan bahwa proyek dikembangkan dengan sukses dan memberikan nilai tambah kepada organisasi.